Perkenalkan, nama saya Immanuel Sandro Stefan Barita dengan awalan NIM 24 dan nakil 47. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok saya. Saya mendapatkan bagian bab 1, latar belakang, tujuan, perumusan masalah, dan manfaat. Yang pertama adalah latar belakang dari tugas ini. Latar belakang yang kita ambil, persamaan difusi panas 1D digunakan untuk memodelkan penyebaran panas pada suatu medium. Penyelesaian analitik terbatas pada kasus sederhana sehingga diperlukan simulasi numerik. Metode Forward Time Central Space atau FTCS dipilih karena sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan. Penelitian ini membandingkan kondisi batas Neumann dan Robin untuk menganalisis distribusi temperatur. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana penerapan metode FTCS pada persamaan 1D difusi panas, bagaimana pengaruh kondisi batas Neumann dan Robin terhadap distribusi suhu. Selanjutnya ada tujuan, mengimplementasikan metode FTCS untuk penyelesaian persamaan difusi panas 1D, menganalisis pengaruh kondisi batas Neumann dan Robin terhadap hasil simulasi. Manfaat yang bisa diambil dari penerapan ini, pertama menambah pemahaman mengenai persamaan difusi dan metode FTCS. Kedua, menjadi referensi implementasi simulasi numerik perpindahan panas menggunakan program Python. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Damar Kristianto Wibisono dengan akhiran NIM 44. Kali ini saya akan menjelaskan dasar teori. Yang pertama ada persamaan difusi satu dimensi, yaitu menggunakan penyebaran panas pada satu dimensi. Panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan memiliki persamaan umum yang bisa dilihat seperti pada slide. Yang kedua ada metode FTCS atau Forward Time Central Space. Metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan difusi menggunakan forward difference dan control difference. Persamaan VTCS bisa dilihat seperti pada gambar, dan ada konstanta stabilitas yang bisa dilihat seperti gambar. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maici Abigail Saragi dengan NIM 2413 511050. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kondisi batas Neumann dan kondisi batas Robin, di mana kondisi batas merupakan syarat yang digunakan dalam penyelesaian numerik untuk menentukan perilaku temperatur pada batas domain. Kondisi batas Neumann merupakan kondisi batas yang menetapkan gradien temperatur pada batas, yang pada penelitian ini digunakan kondisi Neumann homogen, yang berarti tidak terjadi aliran panas yang keluar maupun masuk melalui ujung batang. Dengan demikian, panas hanya berdifusi di dalam batang tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungan. Selanjutnya, kondisi batas Robin, yang mana merupakan kondisi batas yang menggambarkan adanya interaksi antara batang dengan lingkungan melalui proses konveksi. Oleh karena itu, distribusi temperatur dipengaruhi tidak hanya oleh proses difusi di dalam batang, tapi juga oleh temperatur lingkungan di sekitarnya. Kedua kondisi batas ini kemudian diterapkan pada simulasi menggunakan metode FTCS untuk melihat pengaruhnya terhadap distribusi suhu pada batang satu dimensi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kenalkan, nama saya Iqbal Hamdillah dengan NIM 24135111052. Di sini saya akan menjelaskan parameter simulasi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai parameter yang digunakan dalam simulasi persamaan difusi panas satu dimensi menggunakan metode FTCS. Simulasi dilakukan dengan menggunakan jumlah titik grid sebanyak 10 titik yang digunakan untuk membagi domain batang menjadi beberapa bagian diskrit. Nilai konstanta stabilitas yang digunakan adalah R sama dengan 0,35 dengan persamaan R sama dengan alfa dikali delta T dibagi delta X kuadrat. Nilai ini dipilih karena masih memenuhi syarat kestabilan metode FTCS, yaitu R sama dengan R kurang lebih 0,5 sehingga proses literasi dapat berjalan dengan stabil. Jumlah literasi waktu yang dilakukan adalah sebanyak 10 literasi untuk melihat perubahan distribusi temperatur pada setiap titik grid. Kondisi awal simulasi yaitu seluruh batang memiliki suhu 0 derajat Celcius, kemudian pada ujung kanan batang diberikan suhu awal sebesar 100 derajat Celcius sebagai sumber panas. Kondisi ini digunakan untuk menggambarkan proses perpindahan panas dari daerah bersuhu tinggi menuju daerah bersuhu rendah. Selain itu, pada kondisi batas Robin digunakan parameter tambahan yaitu suhu lingkaran sebesar 25 derajat Celcius dan bilangan diode sebesar 0,5. Parameter ini digunakan untuk menggambarkan adanya perpindahan panas antara batang dengan lingkungan melalui proses konveksi.
Secara keseluruhan, parameter tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan numerik untuk melihat perubahan distribusi suhu pada batang satu dimensi dengan kondisi batas Neumann dan Robin. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bram Nikolaus Wasimanjeku dengan NIM saya 24135111036. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan diagram alir penelitian yang digunakan dalam simulasi persamaan difusi panas satu dimensi menggunakan metode Forward Time Central Space atau FTCS. Jadi tahap pertama adalah mulai, kemudian program akan menentukan parameter simulasi. Selanjutnya parameter yang digunakan meliputi jumlah titik grid atau N, nilai konstanta stabilitas R, jumlah iterasi yang akan dilakukan, serta kondisi awal distribusi suhu pada batang. Penentuan parameter ini sangat penting karena akan memengaruhi proses perhitungan numerik yang dilakukan. Setelah parameter ditentukan, tahap berikutnya adalah inisiasi distribusi suhu. Pada penelitian ini, kondisi awal diasumsikan bahwa seluruh batang memiliki suhu 0 derajat Celcius, sedangkan ujung kanan batang memiliki suhu 100 derajat Celcius. Kondisi awal ini menjadi titik awal proses penyebaran panas selama simulasi berlangsung. Selanjutnya, program memilih kondisi batas yang akan digunakan, yaitu kondisi batas Neumann atau kondisi batas Robin. Pada kondisi batas Neumann diasumsikan tidak terjadi perpindahan panas melalui batas, sehingga gradien suhu pada ujung batang bernilai 0. Sedangkan pada kondisi batas Robin, perpindahan panas dipengaruhi oleh lingkungan melalui mekanisme konveksi, sehingga melibatkan suhu lingkungan dan bilangan Biot. Setelah kondisi batas dipilih, program melakukan perhitungan FTCS pada titik-titik interior. Pada tahap ini, suhu setiap titik dihitung menggunakan persamaan beda hingga eksplisit berdasarkan nilai suhu pada titik sebelumnya. Proses ini menggambarkan bagaimana panas berdifusi dari daerah yang bersuhu tinggi menuju daerah yang bersuhu lebih rendah. Berikutnya, hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menerapkan kondisi batas sesuai metode yang dipilih, baik Neumann maupun Robin. Tapi ini memastikan bahwa nilai temperatur pada kedua ujung batang tetap memenuhi kondisi batas yang telah ditentukan. Setelah itu, hasil temperatur pada setiap iterasi akan disimpan sebagai data simulasi. Data ini nantinya akan digunakan untuk melihat perkembangan distribusi suhu dari waktu ke waktu. Kemudian program melakukan pengecekan pada bagian iterasi sudah selesai atau belum. Jika jumlah iterasi belum mencapai batas yang telah ditentukan, maka proses akan kembali ke tahap perhitungan FTCS dan terus berulang hingga seluruh iterasi selesai dilakukan. Apabila seluruh iterasi telah selesai, program akan menampilkan hasil simulasi baik dalam bentuk data numerik maupun grafik distribusi suhu. Grafik ini kemudian digunakan untuk membandingkan hasil simulasi antara kondisi batas Neumann dan Robin, sehingga dapat dianalisis pengaruh masing-masing kondisi batas-batas terhadap proses difusi panas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zaiskia dengan akhiran 40. Di sini saya ingin menjelaskan hasil algoritma yang sudah saya bikin untuk laporan ini. Jadi di awal kita mulai input parameter itu N10 R 0,35 iterasi 10 dengan selanjutnya kondisi awal U0 ujung kanan U100 dan langsung dibagi dua, ada FTCS Neumann dan FTCS Robin. Yang Neumann ada hitung titik interior syarat batas Neumann, simpan dan perbarui, dan yang Robin ada hitung titik interior syarat batas Robin dan simpan perbarui, dan kita bisa tampilkan hasil yaitu tabel iterasi dan grafik distribusi, dan selesai. Itu saja hasil algoritma yang saya bikin. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Joshua Emmanuel Pardede dengan NIM 24135111054. Pada slide ini saya akan memaparkan proses perhitungan manual menggunakan skema eksplisit FTCS dengan kondisi batas Neumann homogen.
Perhitungan ini saya lakukan sebagai langkah validasi mendasar untuk menguji akurasi algoritma komputasi yang sebagai mana yang menjadi tugas pada UAS metode numerik pada tahun ini. Yang pertama, mari kita tinjau parameternya. Batang dimodelkan ke dalam 10 titik kisi, dari indeks 0 sampai 9. Kita menggunakan konstanta stabilitas R sebesar 0,35, yang mana nilai ini aman karena berada di bawah batas kritis 0,5 sesuai syarat kestabilan numerik. Pada kondisi awal atau iterasi ke-0, seluruh batang bersuhu 0 derajat Celcius, kecuali ujung paling kanan pada indeks 9 yang di-setel pada suhu 100 derajat Celcius sebagai sumber panas utama. Karena kita menerapkan kondisi batas Newman homogen, kedua ujung batang ini dianggap terisolasi secara adiabatik, yang dimana artinya adalah tidak ada energi panas yang bocor keluar ke lingkungan, sehingga suhu di titik batas akan selalu disamakan dengan nilai titik interior terdekat di sebelahnya. Mari kita lihat hasil hitungan manualnya. Pada iterasi pertama, gelombang panas belum merambat jauh, sehingga titik interior 1-7 masih bernilai 0 derajat Celcius. Namun, titik ke-8 yang menempel langsung dengan sumber panas langsung melonjak suhunya menjadi 35 derajat Celcius. Karena aturan Neumann tadi, titik batas kanan di indeks 9 otomatis ikut disesuaikan menjadi 35 derajat Celcius. Memasuki iterasi kedua, fluks panas mulai menyebar secara lateral ke arah kiri. Titik ke-7 yang awalnya 0 kini mulai hangat dan naik ke angka 12,25 derajat Celcius akibat konduksi dari titik 8. Sementara itu, suhu di titik 8 justru turun menjadi 22,75 derajat Celcius karena energinya terbagi untuk memanaskan area di sebelah kirinya. Titik batas kanan di indeks 9 pun disesuaikan lagi mengikuti titik 8, yang dimana menjadi 22,75 derajat Celcius. Sebagai kesimpulan, jika kita bandingkan hasil matriks suhu dari perhitungan manual iterasi kedua ini dengan hasil running program Python yang kami bangun, nilainya terbukti sinkron secara presisi. Hal ini memvalidasi bahwa program komputer telah bekerja dengan akurat dan siap digunakan untuk simulasi hingga iterasi selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam, selamat pagi, Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Helen Odisha-Piro Manulang dengan NIM 24135111037. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual menggunakan metode Robin. Metode Robin merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar suatu persamaan non-linear melalui proses iterasi hingga diperoleh hasil yang mendekati akar sebenarnya. Dibandingkan dengan metode Newman, metode Robin memiliki proses iterasi yang cenderung lebih sederhana dan umumnya dapat mencapai konvergensi dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit pada kasus tertentu. Hal ini membuat metode Robin menjadi salah satu alternatif yang cukup efisien dalam menyelesaikan persamaan non-linear. Pada perhitungan manual, langkah pertama adalah menentukan fungsi yang akan dicari akarnya beserta dua nilai pendekatan awal. Selanjutnya dihitung nilai fungsi pada masing-masing titik, kemudian digunakan rumus metode Robin untuk memperoleh pendekatan akar berikutnya. Proses ini diulang hingga nilai error telah memenuhi batas toleransi yang ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan, setiap iterasi menghasilkan nilai yang semakin mendekati akar sebenarnya. Dengan demikian, metode Robin mampu memberikan solusi yang akurat dengan proses perhitungan yang relatif mudah, sehingga dapat menjadi pilihan yang baik dibandingkan metode Newman pada beberapa permasalahan pencarian akar persamaan non-linear. Sekian, terima kasih. Nama saya Amanulvita Imaniar dengan NIM 24135111048. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program Python, hasil running, grafik, dan analisis hasil simulasi. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan metode beda hingga forward time central space.
untuk menyelesaikan persamaan difusi panas satu dimensi menggunakan parameter N sama dengan 10, R sama dengan 0,35, dan 10 iterasi. Kondisi awal yang digunakan adalah seluruh batang memiliki suhu 0 derajat, sedangkan ujung kanan memiliki suhu 100 derajat Celcius. Sehingga panas mengalir dari daerah bersuhu tinggi menuju daerah bersuhu rendah hingga distribusi suhu menjadi lebih merata. Program kemudian dijalankan menggunakan dua kondisi batas, yaitu Newman dan Robin. Dan hasil running menunjukkan bahwa distribusi suhu berubah secara bertahap pada setiap iterasi sesuai dengan proses difusi panas. Hal tersebut juga terlihat pada grafik di mana kondisi batas Newman menghasilkan penyebaran panas yang hanya terjadi di dalam batang, sedangkan kondisi batas Robin menunjukkan adanya pengaruh lingkungan melalui proses konveksi sehingga distribusi suhu menjadi berbeda. Secara keseluruhan, hasil simulasi membuktikan bahwa metode FTCS mampu memodelkan proses difusi panas dengan baik serta menunjukkan bahwa pemilihan kondisi batas memberikan pengaruh terhadap distribusi suhu yang dihasilkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Syaran Aulia Sumual dengan NIM 24135111030. Di sini untuk kesimpulan dan saran, simulasi ini membuktikan bahwa metode FTCS sangat efektif dan stabil untuk memodelkan difusi panas satu dimensi karena parameter yang kami gunakan sudah sangat memenuhi syarat. Kestabilan. Kami juga melihat perbedaan nyata di mana kondisi batas Newman membuat panas tetap terisolasi di dalam batang, sedangkan kondisi batas Robin menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan merata. Karena adanya pertukaran panas konveksi dengan lingkungan sekitar. Kedepannya kami menyarankan agar penelitian ini dikembangkan ke dimensi yang lebih tinggi seperti 2D atau 3D, serta dicoba menggunakan metode numerik lain seperti skema implisit untuk membandingkan tingkat akurasi dan efisiensi. Terima kasih.